نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'ala syahra Ramadana mubarakan wa farada alaina bis-siyama li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati, yakni buya kami Ustaz Abu Zar S. Soski MA. Alhamdulillah Ustaz kita telah hadir bersama kita. Kemudian yang sama-sama kami hormati orang tua kami, guru-guru kami, ayahanda kami, saudara, para pengurus kita, insyaAllah kalaulah niat itu berhasil, insyaAllah sebuah amal ibadah wa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari sama-sama kita awali setiap aktivitas kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Buya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat salam kita kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang jamaah salat subuh yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Dan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, sebagai tema atau judul, kita berikan judul adalah amalan utama di bulan Ramadan. Amalan utama di bulan Ramadan. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikitnya ada 10 amalan yang utama kita kerjakan di bulan Ramadan, yang pahalanya dan ganjarannya sangat luar biasa. Insya Allah kita kupas. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana itu yang 10 yang insya Allah kita kupaskan? Yang pertama adalah amalan puasa Ramadan, berpuasa. Baka kok puasa? Yang pertama, puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Puasa mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Itu mana puasa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Mana puasa Ramadan? Itulah yang keutamaan pertama. Yang kedua, mana puasa? Mana Allah perintahkan kita berpuasa? Yang kedua, puasa menjamin kita diampuni dosanya dan diberi pahala yang besar.
Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ada 10 kelompok manusia, di antaranya adalah was-shaimina was-shaimat, kata Allah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Apa keutamanya? Allah ampunkan, Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Lahum maghfiratan wa ajran azimah, jaminan Allah. Siapa yang berpuasa, kata Allah, Allah telah menyediakan ampunan buat kita. Masya Allah. Berapa dosa kita, baik itu puasa sunnah, termasuk ini puasa Ramadan, dan apalagi ajran azimah, dan Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Dan apalagi mengapa kita harus puasa dan apa keutamaannya? Sumu tasihun, puasa itu sehat, puasa itu menyehatkan, puasa itu menyembuhkan, kata Rasul. Di orang yang puasa, Allah berikan kesehatan baginya, Allah sembuhkan penyakit baginya. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, amalan utama Ramadan, dirikan atau laksanakan ibadah puasa. Yang kedua, apa amalan yang sangat luar biasa untuk bulan Ramadan kita lakukan adalah sholat tarawih, sholat sunnah tarawih. Belum lagi sholat tahajud, belum lagi baca Al-Quran, sholat tarawih. Sholat tarawih itu bisa kita baca di dalam kitab Duratun Nasihin. Itu dijelaskan malam demi malam itu pahalanya sangat luar biasa. Bayangkan malam pertama sholat tarawih itu pahalanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Tidak ada dosa lain. Kalaulah seperti bayi baru dilahirkan, itu tanpa ada noda dan dosa. Bagi siapa? Orang yang sholat tarawih pada malam pertama. Kalau di situ bila puasa Selasa, Rabu. Sampai apa? Ada yang Rabu, ada yang Kamis, ada yang sampai kini dan mulai. Alun mulai, alun tahu mulai. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam kedua, alun pahalanya sholat tarawih itu diampuni dosa orang tua, dosa kita dan dosa kedua orang tua kita yang beriman kepada Allah. Bayangkan, diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan malam yang ketiga, bayangkan Allah berikan ganjaran pahala untuk kita orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ketiga. Itu para malaikat Allah mendoakan kita. Malaikat yang mendoakan kita, Bapak Ibu, Masya Allah. Dan bayangkan, tidak semua kita sebutkan, bayangkan malam yang ke-29, malam ke-29 itu disebut di dalam kitab Duratun Nasihin, pahalanya bagaikan pahala ibadah haji 1000 kali. Siapa yang pai haji 1000 kali, lain namun agak 100 tahun umur awak dan tiap tahun mengerjakan ibadah haji nak bersobok 1000. Nah, orang-orang yang sholat tarawih pada malam yang ke-29, bayangkan, yang malam 29 itulah malam yang rentan ya Pak. Kok pai ke kampung sedang di perjalanan. Kok bagian membuat kue lah sibuk membuat kue, kan? Rentan. Dan ketika itu pahalanya yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga amalan Ramadan yang utama
adalah membaca Al-Quran. Membaca Pak Bu model tadi pahalanya Masya Allah. Bayangkan di dalam Al-Quran Allah gabungkan ayatnya 183 sampai 187 berbicara tentang ibadah puasa Ramadan. Dan di antara ayat itu Allah turunkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, ditunjukkan langsung oleh Allah pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Diturunkan berarti Ramadan mulai baca Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, keutamaannya membaca sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bayangkan pahalanya 1 huruf saja membacanya 10 kebaikan. Bayangkan 1 huruf tanpa berwudu, baca saja salah bacanya 1 huruf dapat pahala. Alif Lam Mim misalnya, itu sudah 3 huruf, 10 kali 3, Masya Allah. Kita tadi 1 reka, bayangkan para huruf, para pahala Allah berikan. Mustahil kita keluar Ramadan tidak diberi derajat takwa oleh Allah. Baca Al-Quran kita, Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran. Dan bayangkan kata Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu, sinari rumahmu dengan sholat dan baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran. Oleh bulan Ramadan Bapak Ibu. Dan bayangkan lagi kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu kata Rasul adalah orang yang belajar dan mengajar itu Al-Quran. Beraja membaca Pak Bu tercatat terbaik dipandang oleh Rasul. Dan mengajar itu Al-Quran dipandang terbaik di sisi Rasul. Baik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak memahami Al-Quran, berbanyak menghafal Al-Quran, berbanyak untuk dekat dengan Al-Quran, berbanyak untuk beramal Al-Quran, terutama di Ramadan. Amal utama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, yang keempat, apa amalan kita di bulan Ramadan yang lebih utama adalah bersedekah. Bersedekah Bapak Ibu. Bersedekah Allah lipat gandakan pahala kita. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum, dan seterusnya, perumpamaan orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya bagaikan 1 biji bercabang 7, dan 7 itu berisi 100. Artinya apa? 1 kita infakkan Allah balas 700 kali lipat. Masya Allah. Dan ditambah bulan Ramadan 10 kali lipat. Masya Allah. Berapa pahala kita bersedekah. Rasulullah SAW berpesan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW untuk memberi berbuka puasa kepada orang segelas air saja, itu kita dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang lain. Masya Allah. Jika kita memberi berbukaan kepada orang lain, orang yang puasa kita agak minum babukuan atau kok kurma 2 biji misalnya, babukonya dapat pahala sama dengan pahalanya puasa tanpa mengurangi. Dan 30 hari awak puasa, 30 orang lawa ageh orang berbuka, bayangkan 30 puasa awak ditambahlah 30 memberi berbuka orang, 60 puasa kita pahala kata Rasulullah SAW. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah. Yang berikutnya apa? Yang kelima adalah iktikaf. Iktikaf itu apa? Harus iktikaf di penghujung Ramadan? Tidak harus, sepanjang masa bisa kita iktikaf.
Tetapi mengapa iktikaf di penghujung? Itu kita menunggu Lailatul Qadar. Apa iktikaf? Niat saja kita Bapak Ibu. Masuk ke masjid atau musala, niatkan nawaitu an i'tikafa li hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ndak lupa baik masuk tu Ustaz. Sengaja aku iktikaf karena Allah. Sengaja aku iktikaf di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Sekalipun bakaruah darahmu. Bakal dapat pahala niat iktikaf karena Allah. Tapi kalau niat baik ke masjid mencari ada yang dicari itu yang awak dapat Bapak. Tetapi kalau niat kita duduk saja sebelum azan, sesudah sholat, belum kita berangkat, duduk iktikaf, apalagi duduk di majelis ilmu. Bayangkan duduk di majelis ilmu, langkah demi langkah kita menuju surga. Dan lagi bayangkan orang yang niat menuntut mencari ilmu untuk mendengar tausiah atau ceramah, bayangkan pertama adalah langkahnya melangkah untuk ke surga dan kembalinya. Andaikan dia kembali dan mati syahid di jalan Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf. Yang keenam, kita percepat. Yang keenam adalah memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Masih di posisi ayat tentang puasa, Allah sebutkan itu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an, kata Allah. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, kata Allah, jawab, aku dekat. Kata Allah, aku dekat. Bagaimana dekatnya? Bayangkan, ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah telah menyediakan, Allah telah mengabulkan, Allah sudah mengijabahkan doa yang kita doakan apabila kita berdoa. Apabila kita berdoa, marah saja doa kita dikabulkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu pernah dengar kisah itu Imam Sudais, Bapak Ibu, kita baca kisahnya seperti ini. Dulu waktu bayi, waktu kecil usia 3 tahun, anak laki-laki usia 3 tahun lah Pak model lasaknya. Bayangkan ketika itu ceritanya itu ibunya menghidangkan makanan untuk tamu yang ketiba. Anaknya tuh main tanah. Kalau di situ mungkin negari pasir, main pasir Bapak Ibu. Pasir itu nyeserak ke makanan saudara. Maka kalau tiba di awak Bapak, mau dia berang. Mau dia asaki anti wak mencari anak lasiat dihidangkan agar tilai ku anaknya siram ke tanah saudara ya Pak berang. Apa yang dimarahi oleh ibunya Imam Sudais itu? Pai ke situ, jadi imam di situ Masjidil Haram Tuhan. Mangga main di situ model itu marah. Dan ibunya juga, ya Allah, jadikan imam di Masjidil Haram. Bayangkan pada usia muda, usia 22 tahun dia sudah jadi imam Masjidil Haram. Hanya doa marah ibunya. Kutukan ibunya terbaik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan marah saja doa, apalagi ucapan terbaik. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Bayangkan Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an prasangkaan Allah itu sama dengan prasangkaan kita. Jadi jangan kita pikirkan kalau mau kok sakit kok. Kalau itu kita ucapkan, Allah turunkan. Model kau, yang kau dimakan, kau sehat, insya Allah sehat. Doa, dan ketika kita berdoa, Allah akan kabulkan. Ayat posisi Ramadan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan perbanyak doa sebelum detik-detik berbuka, dan itu adalah tempat dan waktu doa yang diijabah oleh Allah. Bayangkan. Waktu yang diijabah oleh Allah doa kita diantaranya adalah sebelum kita berbuka. Perbanyak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebelum berbuka. Perbanyakkan. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Atau kita berdoa. Doa apa saja? Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
yang baik. Marah pun dengan cara yang baik. Emosi pun dengan cara yang baik. Marah kepada udahawak misalnya dengan kata-kata yang baik. Yang marah loa, beko namun nuri kecil amo beko kecelakaan situan. Jangan doa seperti itu. Doa yang baik. Dan pailah dengan selamat. Bu, pailah dengan selamat. Insyaallah Allah akan bersama kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Pesan Rasulullah SAW. Mengapa? Yang pertama yang tampak yang jelas saja, menyegerakan dari pagi sampai sore haus awak lapar disegerakan, itu yang sunnah, yang jaleh. Tetapi faedah dan pahalanya sangat luar biasa menyegerakan. Dan juga mentakhirkan di penghujung jam 1 malam lah sahur beko ketika puasa siang lah kelatihan lah kelintahan. Dianjurkan sunnah Rasul adalah menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Yang kedelapan adalah menjaga lisan. Jaga lisan. Mengapa harus jaga lisan? Pesan Rasul, kamin sa'imin laisa lahu min ju'al atas. Banyak orang puasa kata Rasul indak dapat cialahna. Apa yang dapat deknya? Ju'al atas, haus dan lapar. Ba'atu disebabkan lisan. Bukannya makan, tidak minum, tidak makan, tetapi lisan dia tidak jaga. Dan amalan kita di bulan Ramadan, pelihara lisan kita, jaga lisan kita, baik itu dari puji, apalagi menuduh, fitnah dan lain sebagainya, mencaci lain dan hal-hal yang merusak, menyakiti hati orang lain. Yang berikutnya, yang amalan Ramadan yang harus kita pelihara dan pahalanya sangat luar biasa adalah menjaga silaturahim, bersilaturahim, kunjung mengunjungi, temu bertemu, doa mendoai antara kita, maaf memaafkan di antara kita, walaupun orang itu tidak meminta maaf kepada kita. Karena wal afina 'anil nas, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah pemaaf. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mencari Lailatul Qadar. Kenapa harus kita cari, kita intai malam Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau beribadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung 83 tahun, sekian bulan. Hanya satu malam. Andaikan kita bisa bertemu Lailatul Qadar 2 kali, 80 tahun kali 2, berapa usia kita? 2 kali baru. Apalagi 3, 4, 5 sampai 10 kali kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan ibadah kita bagaikan ibadah 83 tahun. Tasawuf sedawah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu mengucapkan berdoa kepada Allah sama dengan 83 tahun. Bayangkan, mustahil Allah tidak mengabulkan jika di malam Lailatul Qadar. Kita intai. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat untuk mengingatkan diri saya, bapak ibu, dan bapak ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan yang tahun ini penuh dengan amalan terbaik. Dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz yang telah berbagi wawasan kepada kita bersama. Intinya adalah kembali kita amalkan dengan serius, dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, lain yang ibu ciawagi. Kan kita Ustaz tadi perbanyak doa ketika mau berbuku. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dalam kitab Jami' Al-Ahadith karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab itu? Ma min muslim yazumu wa yaqulu 'inda iftarih. Artinya seorang muslim ketika berpuasa membaca doa, ya azimu, ya azimu, wahai engkau yang maha agung, wahai engkau ya Allah yang maha agung, anta ilahi, engkau adalah Tuhanku ya Allah, la ilaha ghairuka, tidak Tuhan yang berhak disembah dan dipersembahkan kecuali engkau ya Allah, ighfirli dzambal azim, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa besarku seluruhnya. فإنه لا يغفر الذنب فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Karena sesungguhnya Engkau-lah ya Allah yang dapat mengampunkan dosa-dosa besar kecuali Engkau yang maha besar tadi. Apa kata Nabi? Illa kharaja min dhunubihi kayaini waladhu ummuh. Maka akan dibersihkan dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu doanya. Itu mustajab. Hadis syarat insyaallah. Ada di kitabnya ya. Karena orang bisa mereka dapat cahaya dulu kan. Disebutnya bagi kitab itu dia tidak bisa baca. Tapi dari disampaikan mengangkat di dalam hati ini. Karena bahkan mereka merasa bagi tidak ulama. Ayo ya. Insyaallah kita sampaikan kita share nanti. Kalau bisa awal santumkan kitabnya nanti. Akhirul kalam, ya mohon maaf ya, tak melangkahi yang maaf. Malam besok ya? Mana profesor? Nanti. Ya kita cari itu. Ya. Profesor. Insyaallah nanti malam insyaallah kita akan mendengarkan kajian tarawih bersama Profesor Dr. Profesor Jamalul MS Profesor Dr. Profesor Jamalul MSI. Kemudian paginya nanti insyaallah ini dari kita. Awak saya? Ya. Ada. Ustaz nyobain. Ada suara anda silakan. Insyaallah. Kalau tanya siapa RT, insyaallah ya. Oke, kita hadirkan mari sama-sama kita ramaikan kembali qiyamul kita. Semoga kita dengan niat ikhlas ada 3 syarat. Iman, wahtisab, atau waliyatan. Itu tuh harus hadir dalam ibadah tarawih. Kalau itu ada, ufirullah wa taqaddama bil dzambi. Habis sama musuh. Fitrah ini. Makanya awak ada fitrah. Fitrah itu bukan dari pakaian baru, tidak. Tapi fitrah awak ada usul. Iman itu yang memimpin awak dan nafsu. Ya Bu ya. Insyaallah nanti malam kita hadirkan, kita ramaikan dan jangan pula semua kita ramaikan juga. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya kepada minum bila